Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-baita masabatan lin-nasi wa amna wa takhadha min maqami Ibrahim musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Mustafa, Ketua LBHU sekaligus merangkap sebagai Ketua KPIH Ar-Rahmah Daerah Kendal. Juga yang saya hormati, saya muliakan, semoga oleh Allah diberkahinya Bapak Ibu, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir karena ada keperluan lain, keluarga besar, para pembimbing, pengurus, pengasuh yang ada di 5 korwil tanpa saya sebut per korwilnya. Semoga semuanya sehat-sehat dan diberkahi Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, lokasi haji, saya memang seringkali ingin merubah pelafalan. Kalau umumnya kan haji, padahal itu aslinya huruf apa Bapak Ibu? Ha. Perkenalkan, nama saya bukan Farhan, tapi Farhan. Itu untuk sekadar supaya lebih mudah mengingat. Lokasi haji itu adalah lokasi yang fakta, tidak terbatakan, tandus, tidak menarik untuk didatangi, apalagi menarik untuk dihuni, di tempat tinggali. Faktanya begitu. Tapi karena lokasi itu diberkahi Bapak Ibu, dan itu tertulis hitam di atas putih dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu sebutan lain dari Makkah. Bi Bakkata mubarakah. Jadi kata mubarakah itu tertulis mubarakah wa hudal lil alamin. Ini menambah semangat Bapak Ibu, dan saya lihat Bapak Ibu selalu bersemangat meskipun yuswa sudah sebetulnya sangat senior. Untuk menyebut di sini paling senior Ustaz Fandel. Pinter Ustaz Fandel? 70? Masya Allah, 77. Mudah-mudahan semakin sehat berkah. Luar biasa, 77 masih termotivasi untuk meraih keberkahan tadi melalui pelayanan. Jadi mahkota KBIHU kita itu di pelayanan. Dan Bapak Ibu, pelayanan itu bukan di tanah suci, justru dimulai di tanah air, di korwil-korwil itu. Maka usahakan, saya sering menggunakan itu sebagai kata untuk mudah diingat, marilah kita, kenapa Rasulullah sukses dakwah 23 tahun? Merubah masyarakat yang jahiliyah, suka perang, mementingkan ego kabilah, ego kesukuan sebutlah kalau konteks kita. Kemudian hilang ego itu, mereka lebih mementingkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kenapa Rasul berhasil? Karena keteladanan.
Jadi marilah kita menjadi teladan di setiap aktivitas kita, mulai dari korwil. Keteladanan itu akan dicatat oleh jamaah, apakah manasik itu tepat atau apa Bapak Ibu biasanya mulur. Adalah sesuatu yang sangat menjadi catatan kita, dan itu memprihatinkan ketika jamaah datang, tapi insya Allah tidak terjadi di kita. Jamaah datang, pembimbing, pengurus belum datang di lokasi. Nah, ini jangan sampai terjadi, dan insya Allah tidak akan terjadi. Marilah kita jadi teladan dengan motivasi, karena kita melakukan itu lillahi ta'ala, agar kita memperoleh keberkahan. Kembali ke tadi kalimat pertama, lokasi haji itu secara fisik lahiriah jauh dari nyaman, jauh dari keindahan, jauh dari kesuburan, jauh dari syarat-syarat yang menjadikan lokasi itu sangat diminati untuk didatangi, dan apalagi untuk dihuni. Tapi kita lihat prakteknya bagaimana. Prakteknya justru mereka siap untuk membayar 25 juta plus antri berapa tahun sekarang? 30 tahun lebih. Dan itu mereka lilo ridho legowo. Artinya apa? Lokasi yang kita kenal tidak nyaman, tidak indah, dan selanjutnya tadi, tapi faktanya lokasi itu begitu digandrungi. Kenapa demikian? Karena doa dari tamu Allah, hamba Allah yang Allah panggil sebagai tamu perdana sekeluarga hadir, yaitu Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Beliau berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarganya plus semua manusia, plus tempat yang menurut beliau itu tidak layak dihuni. Doanya sangat terkenal, Bapak Ibu bisa menyempurnakan ayat tersebut, berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanaman saja tidak tumbuh, tidak hidup, apalagi selain tanaman. Tapi inda baitika al-muharram, tapi di tempat yang tidak menarik itu justru ada sesuatu yang sangat-sangat berharga, yaitu rumah ibadahmu ya Allah, inda baitikal muharram. Maka Rabbana, lanjutan doanya bagaimana Bapak Ibu? Rabbana liyuqimus shalah. Mari Bapak Ibu dalam interaksi kita kepada jamaah kita, baik yang sudah berangkat maupun yang akan berangkat, itu karena hubungan baik kita kepada Allah. Jadi batu yang tidak bisa dikonsumsi, cuaca yang tidak bersahabat, kan cuacanya ekstrim, panas ya panas sekali, dingin sekali. Tapi kalau kita kontak ke atas, Rabbana liyuqimus shalah, kita lapor kepada Allah, maka batu yang kita kenal kering dan keras tidak bisa dikonsumsi itu justru oleh Allah di kun fayakuni, batu itu retak, memancarkan al-ma'u aslul hayah. Air itu adalah asal muasal kehidupan. Jadi lokasi yang mustahil di situ ada kehidupan. Kok mustahil? Lah doa Nabi Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in, tumbuh-tumbuhan aja tidak ada. Menjadi lokasi yang memancarkan sumber kehidupan. Bapak Ibu jangan lupa, kita ini berasal dari air dalam konteks luas.
Saya tidak perlu spesifik karena kita sudah tahu. Kita berasal dari air. Kita tidak makan dalam konteks tidak mengkonsumsi karbohidrat, tidak apa-apa. Asal kita tetap mengkonsumsi apa? Air. Bahkan kalau saya mencontohkan tembok di belakang kita ini, di depan panjenengan semua, di belakang saya, itu bisa jadi tembok keras kokoh karena faktor air. Itu ada batu bata, ada apa lagi Bapak Ibu? Semen, ada pasir. Bisakah 3 unsur yang kita ketahui ini kokoh menjadi tembok tanpa air? Never, tidak bisa. Baru setelah ada faktor air menjadi kokoh dan kuat. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini saya sama sekali tidak meragukan itu. Saya hanya ingin menambah fondasi kekuatan Bapak Ibu dalam melayani jamaah. Mari kita sering berdoa, mendoakan diri kita dan mendoakan jamaah, karena jamaah kita sangat heterogen, baik dalam kemampuan fisik, pengetahuan dan lain-lain, terutama kesehatan. Moga Bu, silakan Bapak Ibu ya rahmatullah. Saya lanjutkan, ini mukadimah. Nanti saya akan menyampaikan hal-hal aktual yang Bapak Ibu perlu ketahui, karena setiap tahun itu pasti ada yang baru, baik baru dalam arti sarana prasarana maupun baru dalam hal misalnya peraturan-peraturan tata kerja yang ada di sana. Tapi perkenankan saya lanjutkan ini. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Lalu jadikanlah ya Allah hati seluruh manusia kesengsem dengan tempat ini, plus kesengsem dengan keturunan Ismail yang akan saya tinggalkan di sini bersama ibundanya. Dan itu terjadi, tidak perlu saya uraikan lebih lanjut. Yang terakhir Bapak Ibu, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ini kalau orang yang tidak beriman mendengar doa Nabi Ibrahim mesti senyum-senyum dalam arti sinis. Nah, Ibrahim saya gila, Ibrahim stres karena didhawuhi oleh Tuhannya. Ini orang ateis, orang yang tidak beriman, karena didhawuhi oleh Tuhannya untuk berpisah dengan satu-satunya anak beliau yang ditunggu kelahirannya sekian puluh tahun. Karena beliau sudah menikah sebelumnya dengan siapa Bapak Ibu? Sarah, tapi belum mendapatkan keturunan. Lalu menikah dengan Hajar, mendapatkan keturunan. Begitu sedang di puncak senang-senangnya ngomong bayi, ada dawuh harus berpisah dengan bayi yang dia tunggu kehadirannya, berpisah dengan istri yang berhasil memenuhi harapannya, yaitu melahirkan anak bernama Ismail. Lalu doa tadi berarti atau punya makna, ya Allah berikanlah rizki aneka macam buah. Kalau itu berdoa di Bandungan, berdoa di Kendal masih selaras, karena Bandungan Kendal itu banyak pohon. Lah itu berdoa di lokasi yang ada hanya batu. Kok mintanya buah? Batu mana yang bisa mendatangkan buah? Tapi faktanya demikian. La'allahum yashkurun. Jadi Bapak Ibu, semoga dedikasi Bapak Ibu ini oleh Allah didatangkan keberkahan. Keberkahan tidak harus berarti material, bisa punya keturunan, cucu-cucu yang lebih soleh dan solehah, sehingga tadi menyambung kulturnya Al-Ustaz Sumanto, kelak kita di surga, amin Allahumma amin, oleh Allah dikumpulkan dengan leluhur kita semuanya dan keturunan kita semuanya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Semuanya kumpul komplit. Amin Allahumma amin. Baik,
Itu mukadimah cukup. Saya akan masuk langsung ke poin. Hal-hal apa yang baru? Ini perlu dibantu oleh nol tulis. Karena Bapak Ibu tidak perlu menulis, nanti akan dibantu. Pertama, ketika tiba di Jeddah, maksud saya gedung Jeddah, bukan Jeddah kota. Gedung Jeddah itu di mana? Dono Hudan. Ya. Begitu bis yang datang dari pendopo kabupaten, jumlahnya 9 itu dengan segala pengawalannya, tiba di gedung Jeddah Dono Hudan, koper langsung dihandle oleh panitia di Dono Hudan, sehingga betul-betul pelayanannya sangat-sangat bagus. Jamaah sudah tidak lagi menyentuh koper, bahkan dilarang dalam tanda kutip. Kan biasanya turun dari bis, bapak dan ibu jamaah calon haji itu bagaimana Bapak Ibu? Di koper dulu itu tidak. Ayo langsung duduk. Dan koper aman, per bis akan dikelompokkan. Begitu. Ini perlu Bapak Ibu bekalkan kepada mereka. Maksudnya kalau sudah masuk sistem mulai di pendopo Kabupaten Kendal, urusan koper itu sudah ada yang menghandlenya. Jamaah langsung duduk rehat di gedung Jeddah itu menunggu panggilan untuk pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Nah, tolong di sini disampaikan kepada jamaah Bapak Ibu, usahakan 2 hari sebelum keberangkatan itu cukup istirahat. Teknisnya bagaimana serahkan kepada mereka. Karena umumnya jamaah kita semakin mendekati hari keberangkat bagaimana? Justru kurang istirahat. Sehingga pemeriksaan tahap akhir di Dono Hudan itu menjadikan mereka kurang segar secara fisik, memang loyo karena banyak tamu dan lain-lain, lalu menjadikan pemeriksaan lebih rumit. Nah, ini tolong disampaikan 2 hari sebelum keberangkatan itu sudah cukup seimbang antara kesibukan menerima tamu dan yang lain, dan juga biasanya kalau orang menerima tamu itu saking senengnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Lupa makan. Nah, sehingga asupan juga tidak terjaga dengan baik. Itu poin pertama. Yang kedua, masih di gedung Jeddah di Dono Hudan. Di situ disediakan one stop service. Pelayanan sekali berhenti, pelayanan total. Zaman Bapak Ibu haji dulu, nanti ada kumpulan karu-karom, ada kumpulan kolosal, bahkan yang uzur tidak bisa jalan harus didatangkan pakai kursi roda, tidak boleh diwakili. Peristiwa apa Bapak Ibu? Penerimaan living cost dan paspor. Sekarang tidak ada lagi itu. Masih di gedung tadi, saya ulangi, ada poin kedua, one stop service. Di gedung itu tidak hanya pemeriksaan kesehatan tahap akhir, tapi juga penerimaan living cost di situ. Jadi di situ langsung terima living cost. Penerimaan gelang, penerimaan APD. APD apa? Alat pelindung diri, misalnya masker, misalnya sprayer. Nah, disitulah Bapak Ibu mereka sudah menerima termasuk paspor. Jadi jamaah secara umum langsung masuk di gedung itu, kemudian masuk ke kamar masing-masing, hanya satu kata, istirahat. Kecuali saat makan ya tinggal makan. Ruang makan dan ruang istirahat, ingat Bapak Ibu, satu lantai. Jadi tidak kemana-mana, satu lantai. Dengan demikian diharapkan
Jamaah itu siap untuk diterbangkan kurang lebih 10 sampai 11 jam terbang. Nah, anehnya fakta di lapangan, jamaah itu sudah disuwargaaken kados mekaten dening panitia sana, tapi masih belum tahu, masih menerima telepon, menerima kunjungan, mestinya istirahat di kamar, keluar dari kamar menuju pagar karena ada apa? Kunjungan. Jadi tolong ini disampaikan ke jamaah kita khususnya, kalau ingin bertemu dengan kaum kerabat cukup di mana Bapak Ibu? Tidak di Donohudan, cukup di rumah dan tidak perlu di pendopo kabupaten, sehingga waktu mereka untuk istirahat karena akan melakukan perjalanan panjang, penerbangan panjang itu betul-betul siap, sudah disiapkan tempat untuk istirahat, namanya ya asrama haji Donohudan itu. Demikian poin kedua. Poin ketiga, rapat dengan kloter dan panitia di Donohudan itu sangat singkat, tidak seperti dulu bertele-tele. Di rapat itu yang hadir hanya karom. Jamaah sudah tidak lagi dikumpulkan untuk hal-hal teknis yang tadi sudah dilakukan di poin kedua tadi. Nah, ketika karu dan karom rapat dengan kloter tentunya dipandu oleh panitia PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji di level embarkasi. Nah, itu sangat singkat, tidak ada setengah jam. Karena di rapat itu mereka akan melakukan koordinasi kegiatan selama penerbangan. Sudah tidak lebih dari itu. Berikutnya Bapak Ibu, menu makanan di Donohudan semakin sedap dan semakin enak, sehingga diharapkan mereka asupan untuk daharan juga memadai dalam rangka menghadapi penerbangan 10 atau 11 jam tadi. Bapak Ibu ya rahimakumullah, sebelum terbang ada istilah sekarang fast track. Jadi pemeriksaan paspor tidak dilakukan, pemeriksaan keimigrasian tidak dilakukan di Jeddah, di Bandara Jeddah, tidak pula dilakukan kalau gelombang pertama di Bandara Madinah itu tidak dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Di Jeddah bagi gelombang kedua juga tidak dilakukan. Di mana fast track itu dilakukan? Di lokasi sebelum naik pesawat. Jadi tidak di Donohudan tapi di lokasi mendekati boarding ya, sebelum naik pesawat. Ini pun singkat Bapak Ibu, hanya dicap lalu jalan. Dengan demikian jamaah ketika nanti tiba di Bandara Madinah atau Bandara Jeddah, mereka tinggal langsung lewat pintu khusus. Ketika tiba di bandara, jamaah sudah tidak bertemu dengan koper. Koper sudah ada yang ngurusi. Mereka jamaah itu cukup ngurusi satu tas apa Bapak Ibu? Paspor yang melekat di badan, satu lagi tas kabin atau koper kecil itu saja. Langsung mereka masuk bis untuk segera dilanjutkan pada perjalanan berikutnya. Bagaimana dengan koper? Koper sudah dihandle 100% oleh panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat bandara tersebut. Ini semua intinya nyuwargaaken jamaah calon haji. Kemudian yang baru, meskipun sudah 3 tahun yang lalu didengungkan, murur. Murur itu adalah program yang dikhususkan bagi jamaah haji yang uzur. Bisa berupa karena sakit, bisa berupa karena faktor usia sepuh, bisa berupa karena berkebutuhan khusus. Murur ini adalah kegiatan jamaah haji ketika mereka selesai wukuf di Arafah,
mereka akan diangkut bis khusus murur melewati. Murur itu dari kata marro. Marro terus apa? Ya, yamurru. Lalu masdarnya murur. Bahasa Indonesianya lewat. Lewat apa? Tidak berhenti di Musdalifah. Hanya lewat saja. Tapi seringkali mereka mengurangi kecepatan di lokasi itu karena lokasi itu padat lalu lintas. Lewat dari Arafah melewati Musdalifah, bablas. Bablas kemana? Bablas ke tenda Mina. Sehingga mereka tidak perlu mabit di mana? Mabit dalam arti berhenti dan bermalam di Musdalifah. Lalu kerikilnya bagaimana? Kerikilnya akan dicukupi, diambilkan oleh Syekh Maktab atau Syekh Sarikah, sehingga mereka yang betul-betul sepuh itu akan dipun ladosi dengan cara yang lebih istimewa. Mereka didahulukan Bapak Ibu untuk murur ini sehingga mereka bisa tiba di tenda Mina lebih awal. Perkembangan murur tahun lalu katanya mereka akan bablas ke hotel, tapi koordinasi lapangan belum oke sehingga ini ditunda. Mungkin tahun ini, mungkin. Maka Bapak Ibu selaku pembimbing, pengurus harus selangkah lebih tahu, harus beberapa waktu lebih paham dibandingkan jamaah. Jangan sampai ketika jamaah bertanya tentang itu, Bapak Ibu belum memiliki informasi tentang hal tersebut. Jadi murur artinya lewat dari Arafah melewati Musdalifah langsung menuju ke tenda dan atau saya beri dan atau ke hotel. Nanti kebijakan tahun depan bagaimana. Berikutnya tanazul. Tanazul itu artinya asalnya dari kata nazala. Nazala tanazul berarti lepas dari prosedur yang ditetapkan, lepas dari protap. Nah, tanazul itu apa? Tanazul itu keluar atau lepas dari prosedur yang ditetapkan. Dalam hal ini Mina sasarannya itu lokasi haji yang paling sempit Bapak Ibu. Lokasi haji ada berapa? Coba saya ingin Bapak Ibu hafal ngelotok. Lokasi haji ada berapa? Arafah, Mina, Musdalifah. Silakan dihitung, tidak apa-apa. Ada berapa? Arafah, Mina, Musdalifah. Arafah, yuk kita hitung yuk. Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah, Haram, Masjidil Haram. 4 kurang 1 justru yang paling penting. Mikot. Apa Bapak Ibu? Mikot. Tanpa mikot, wukuf di Arafah blank. Bapak Ibu menangkap maksud saya? Apa yang kita lakukan di mikot? Yang kita lakukan di mikot itu niat, menentukan niat. Padahal innamal a'mal binniyat. Kita spesifikasikan innamal wukuf binniyat. Wukuf itu diterima apa tidak bergantung niat. Lah kok mikot tidak disebut? Berarti belum niat. Kata nggih. Jadi saya ingatkan karena saya sering melontarkan pertanyaan itu, jawaban mereka 4, tetap kekeh 4. Saya tetap terima 4, tapi justru Bapak Ibu yang satu ini yang paling penting. Kalau kita ibaratkan analoginya, ya sudah jelas. Orang sujud, orang rukuk tanpa takbiratul ihram, sujud dan rukuknya sah apa tidak? Tidak sah. Nah, maka dalam menyebut lokasi haji, tolong dicatat yang pertama mikot. Maksud saya, mikot dan Arafah duluan mana yang kita singgahi? Mikot dulu. Maka nanti Bapak Ibu sampaikan ke jamaah, ini harus ngelotok sebagaimana kita ngelotoknya Pancasila. Satu apa? Ketuhanan yang
Maha Esa. Ini harus ngotok jamaah haji kita orang per orang. Lokasi haji ada 5. Nomor 1 sebutkan apa? Mikot. Setelah mikot urutnya Mina, mabit tanggal 8. Terus setelah Mina urutnya Arafah. Setelah Arafah Musdalifah. Terus setelah Musdalifah Mina lagi, tapi Mina sudah kita hitung, ya tidak kita hitung lagi. Kita sebut Mina lagi. Setelah itu mana? Masjidil Haram. Bapak Ibu sudah jelas ya? Tolong saya titip kata mikot, lokasi mikot itu sebutkan pertama kali karena disitulah kita melafalkan labbaik Allahumma hajjan. Gini apa betul? Justru itu nomor 1, tapi seringkali dilewatkan. Yang selalu ingat apa? Bumi ayam. Begini bunyinya begitu. Nah, kalau mikot itu lokasi yang terpenting. Ngoten ya? Baik. Jadi tanazul demikian. Karena Mina lokasi yang sangat sempit dibandingkan lokasi haji yang lain, maka pemerintah di sana menghendaki jangan di Mina semua. Ini sudah menjadi keputusan dari Kementerian Haji dan Umroh sana, tentu didukung oleh pendapat ulama-ulama sana. Dalam hal ini adalah hotel-hotel yang terdekat dengan Mina. Yang terdekat Bapak Ibu harus tahu nama lokasinya apa? Shisha. Tolong ucapkan Bapak Ibu. Shisha. Itu lafalnya shin titiknya 3. Ketemu shin lagi titiknya 3, tapi ada syidahnya. Jadi kalau bahasa fasihnya shisha. Jadi sin rangka telu itu. Shin pertama, shin kedua, sin ketiga. Penulisannya hanya 2 sin kedua yang terakhir diberi syiddah. Bunyinya bagaimana? Shisha. Tapi wong Jawa melafalkannya shisha. Ya enggak apa-apa. Itu kita maklumi. 1 shisha, 1 lagi apa? Raudhah. Itu dikelompokkan sebagai Mina Jadid di sisi dekat dengan Ka'bah. Kalau Mina Jadid dulu dekat dengan mana? Musdalifah. Nah, ini tolong Bapak Ibu harus paham tentang hal itu. Berikutnya Bapak Ibu, sekarang ada syarikah dan maktab. Tahun sebelum kemarin, kita sebut tahun 1445 Hijriah, itu belum ada syarikah. Yang mengurus adalah maktab, sehingga urusan tarbiyah kita langsung berhubungan dengan maktab. Tapi khusus tahun kemarin 1446 itu sudah berubah 180 derajat. Saya datang ke maktab membawa sarung, membawa peci, hadiah. Saya berikan ke maktab, ternyata maktab senyum-senyum, terima kasih hadiahnya. Tapi mohon maaf, tentang tarbiyah kami tidak punya otoritas sama sekali. Silakan bertemu dengan syarikah. Saya ke syarikah diutangan tinggi Bapak Ibu. Kulo ringkes, Anda siapa? Ya kulo bloko. Saya jamaah haji, ini gelar saya. Maaf, kami syarikah tidak boleh langsung berhubungan dengan jamaah haji. Yang kami layani adalah sektor. Kami di syarikah ini nunggu sektormu. Kamu sektor berapa? Sektor 1. Sampai hari ini sektor 1 itu belum mengirimkan data berapa jamaah haji di sektor 1 yang tarbiyah dan berapa yang tidak tarbiyah. Itu kami hitung, nanti butuhnya bis berapa akan kami sediakan. Anda kemarin mau apa? Saya mau ngurus tarbiyah. Saya tahu, tapi maaf, tolong yang datang kemari jangan Anda, tapi siapa tadi? Sektor. Bapak Ibu, qaddarallah wa masya'a fa'al. Sektor saat itu
sedang disibukkan menempatkan jamaah haji yang kocar kacir. Ada suami pisah dengan istri atau sebaliknya. Ada jamaah sudah datang ke hotel saya 128. Jamaah luar Jawa masih pakaian ihram, tidak ada kamar. Padahal secara tertulis hotelnya di situ. Lah kamarnya ditempati siapa? Ditempati jamaah yang duluan datang, yang waktu itu tidak ada daftar nama per kamar. Saya aturi perbandingan. Tahun sebelumnya kita datang ke hotel, langsung diberi kunci dan kamar by name Bapak Ibu. Tapi tahun lalu kita hanya diberi kunci, namanya tidak ada. Dia bilang ini kunci kamar 1 misalnya, kapasitasnya 4. Setelah saya bagi kepada A, B, C, D, ini kunci untuk panjenengan berempat, mana 4 orang itu sudah hadir di hadapan saya, kunci baru saya berikan. Sampai sedetil itu saya. 4 orang ini harus bareng menuju kamar 1. Tiba di kamar 1, ternyata kamar 1 itu sudah dihuni orang lain. Saya tidak bisa marah kepada petugas yang membagi kunci karena dia pun korban sistem yang belum baik koordinasinya. Kembali kepada tadi, karena murad-maridnya jamaah ini, sektor tidak sempat merekap berapa jamaah yang tarwiyah di sektornya dan berapa yang tidak jamaah. Mereka disibukkan menempatkan jamaah yang belum dapat kamar. Nah inilah Bapak Ibu, sampai hari tanggal 5 Dzulhijjah kita belum mendapatkan kepastian bisa tarwiyah apa tidak. Sementara jamaah-jamaah tarwiyah yang lain banyak yang putus asa, ya sudah kita nggak usah tarwiyah karena diangel-angel. Tapi alhamdulillah rahmat dan pertolongan Allah, hari kelima itu gul. Dengan cara apa? Saya nekat datang lagi ke Syarika. Saya Syarika, ini saya yang datang kemarin. Iya, kenapa? Kami mau mengurus tarwiyah. Oh begitu. Lah mana sektor kamu? Saya terangkan, saya sudah punya bahan ini. Bahan ini saya terima dari teman kita, jiwanya sudah jiwa 100% Muhammadiyah, Mas Arif Saiful. Saya sampaikan kepada saya itu, panjenengan kalau nunggu rekap berapa yang tarwiyah dan berapa yang tidak tarwiyah dari sektor, selamanya tidak akan menerima data itu. Loh kok bisa? Kan itu tugas mereka. Kami nunggu sampai hari ini karena mereka disibukkan penempatan jamaah yang kacau balau. Oh begitu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya perkenankan saya daftar 276 ini, panjenengan terima, daftar namanya komplit. Terima kasih kepada Mas Fikri yang sudah membuatkan daftar nama itu dari sini. Jadi ini penting Mas Fikri untuk tahun ke depan dipertahankan. Ini daftar nama. Mereka tidak mau angka 276, tidak mau. Mana namanya? Tidak sekedar nama Bapak Ibu, sampai nomor apa? Pas. Dia klik nomor soal tik, oh ini orangnya betul. Tik ini orangnya betul. Daftar nama sudah saya terimakan, nomor paspor saya harus sebutkan dan alhamdulillah jangan lupa Mas Bini, nomor paspor itu penting, itu kunci untuk ngurus secara mandiri. Hari itu goal berapa syekh harus kami bayar per orang? Dulu dia bilang 100 sudah. Betul kan ya, saya pernah lapor. Ternyata menjadi 150, ya tidak apa-apa. Itu lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya 250. Itu lebih murah dari titipan jamaah per orang berapa? 300. Begitu tahun 50 saya bayar deal, terima macam-macam yang kami terima, lalu yang 150 hari itu juga saya kembalikan kepada jamaah dan jamaah menerima dengan gembira karena bisa untuk tambah sangu, katanya sangu ziarah ke Taif. Begitu. Nah begitulah Bapak Ibu. Jadi ada apa sekarang yang baru? Syarika. Jadi yang kuasa di sana syarika. Alhamdulillah kloter kita SOC 27 itu satu syarikah. Yang beda syarikah ketua kloternya, ajib apa bukan?
Satu-satunya di kloter SOC 27 yang beda syarikat ketua kloternya. Ya bagi kita it's no problem. Ketua kloternya tangan sendiri, tapi kemudian bisa bergabung dengan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, jaga silaturahim kita dengan KUA, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya dengan Kementerian Agama, dan mereka sudah menganggap kita ini sebagai partner. Menurut mereka, tapi bukan menurut saya, terbaik bagi mereka. Alhamdulillah. Tolong ini dijaga supaya kita kerjasama dengan mereka dengan baik. Pun jelas ini Bapak Ibu. Jadi ada yang baru apa? Waktu saya habis. Sampai pukul berapa? Masih cukup? Karena jam 11 kita harus check out. Saya cukupkan itu syarikat dan maktab. Kemudian nusuk ini sangat ketat Bapak Ibu. Sampai saya punya teman namanya Ziad pribumi Mata, itu rumahnya diketuk oleh askar. Terus terang askar bilang, perkenankan kami masuk. Kalau itu diketuk tidak dibuka, didobrak Bapak Ibu, meskipun itu rumah pribumi. Silakan masuk, diperiksa per kamar. Kalau tahun lalu pemeriksaan nusuk itu kartu, wujudnya kartu nusuk, itu hanya di jalan-jalan. Tapi mereka proaktif sampai merazia dari rumah ke rumah, dari syukoh itu apartemen yang menurut penilaian mereka ini mencurigakan. Bahkan anak saya yang tinggal di apartemen yang jelas-jelas punya izin tinggal resmi, itu juga diketuk pintunya dan dibuka, diperiksa per kamar. Kamar yang terakhir, kamarnya ada 3. Kamar pertama kamar tamu, kosong, tidak ada tamu. Kamar kedua kamar keluarga untuk anak-anak. Kamar ketiga kamar utama. Dan ketika mau masuk kamar utama oleh Ananda Fazal diberitahu, ya askar, di kamar itu ada perempuan, istri saya Hurma. Oh, hanya istri kamu? Iya. Akhirnya dia percaya karena dia melihat dari raut muka wajah anak saya tidak gugup, tidak takut, santai-santai saja senyum. Berarti saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa nusuk itu sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap jamaah kita. Dan insya Allah secara sistemik jamaah kita pasti akan menerima kartu nusuk itu. Ketatnya luar biasa Bapak Ibu, terutama ketika mau masuk Mina, diperiksa berlapis-lapis. Naik satu askar memeriksa satu persatu kartu tersebut. Askar itu turun, jalan beberapa meter, di stop lagi, naik lagi askar yang lain. Sebegitu ketatnya. Tapi alhamdulillah dampaknya bagus, sehingga di lokasi-lokasi haji bersih, tidak ada tenda-tenda jamaah haji yang bondo nekat atau sangunya hanya sangu nekat. Berikutnya Bapak Ibu, tahun depan ini penting Ustaz. Tahun depan giliran KBH kita akan dipecah. Berarti tahun depan harus ada pembimbing tulang punggung 2 karena akan dipecah. Nah, siapa pembimbing itu? Wallahu a'lam. Tapi kalau menurut data, salah satu antara lain saya. Kalau memang Allah masih mengizinkan berangkat, kalau memang Bapak Ibu masih sepakat, saya diberi tugas untuk itu. Jadi harus ada 2 kan? Karena jatah kita, bukan jatah ya, giliran kita akan dipecah untuk penyusunan daftar ya di kloter itu. Lalu Bapak Ibu terkait dengan tugas panjenengan, tolong Bapak Ibu sempatkan setiap calon haji di Korwil panjenengan ini sebaiknya lewat kegiatan pertemuan regu. Pertemuan regu masih jalan semua di 5 Korwil? Masih ya? Kan pertemuan regu terbatas 10 orang. Itu tolong dicek kemandirian mereka. Kemandirian dalam arti mereka bisa tawaf sendiri, mereka bisa sa'i sendiri. Meskipun maaf, tawafnya itu maaf bisu, tapi dia bisa mulai dari mana, berakhir di mana. Ketika mulai, apa yang dia ucapkan? Bismillahi apa? Allahu Akbar. Satu tangan kanan saja.
menghadap ke Hajar Aswad. Oh, berarti sudah bisa. Lalu setelah itu dia bisu tidak apa-apa, asal dia tahu di mana rukun Yamani. Di situ dia mulai berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dia bisa melakukan itu berarti dia sudah bisa mandiri tawaf. Itu batasan yang paling mudah. Lalu bisa tentunya ditambahkan apa? Bacaan sebelum Rabbana apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambahkan ini la haula wala quwata illa billah. Tolong di tingkat korwil ini sudah beres. Apa tadi? Mulai di Hajar Aswad bilang apa? Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah dan selanjutnya. Dan dia tahu mana rukun Yamani, mana rukun Hajar Aswad. Ini harus tahu dua rukun itu. Apa yang dia lakukan di situ? Doa sapu jagat. Masuk putaran kedua. Sebetulnya menurut buku yang nanti akan kita kaji, itu kita tidak bismillah lagi Bapak Ibu. Cukup apa? Allahu. Jadi bismillahnya kapan? Pertama mengawali toh. Nah kalau baca bismillah ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi sebetulnya cukup apa? Allahu Akbar. Nah ini contoh teks kemandirian di tingkat korwil. Mohon itu bisa dilakukan tahun ini sehingga mereka nanti lebih mandiri. Meskipun di sana ketika tawaf pertama kita akan kawal dan kita datangkan kemarin 5 Ustaz ya, 5 PCIN. Mereka punya kartu nusuk. Kartu nusuk itu harus didapat oleh Ananda PCIN, per orangnya 10.000 rial. Maka kemarin kita memberi bisaroh itu 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ya tidak apa-apa, membantu mereka untuk ganti apa? 10.000 rial. 10.000 rial itu kalau dirupiahkan berapa? Berapa Bapak itu? 46 juta. Kurang lebih 46 juta. Untuk bisa mendampingi kita masuk Masjidil Haram, mengawal tawaf kita. Biasanya saya cucuk lampa di tengah, Ustadz Mustafa spesialis di belakang. Lah mahasiswa itu di kanan kiri sampai tuntas. Kalau ada yang batal ya tanggung jawab mereka untuk nuntun wudhu dan untuk tawaf. Kalau itu perlu diulang ya diulang. Demikian selanjutnya. Tapi meskipun demikian, gimana Pak? Habiskan dulu. Oh boleh. Ini kan saya ngambil syarat yang sifatnya utama saja. Maaf, orang tawaf, maaf, bisu saja, satu saja. Itu Hajar Aswad, saya begini, bisu saja. Terus bisu aja sah. Itu batasan paling sederhana. Yang terakhir ini mohon kesepakatan. Yel kita ini, menurut saya, ini usulan saya, 1 ikhlas. Kira-kira pas apa tidak ini? Pas, karena walillahi alam nasi hijul bait. Jadi kata ikhlas ini kita masukkan. Misalnya kalau kita menghadapi jamaah, tolong ini dilatihkan sejak di korwil. Ya, kita sepakati saja. Kita ambil ringkesnya, bimbingan ar-rahmah. Terus dijawab dengan apa? Ikhlas. Ikhlas itu kalau menurut saya simbolnya gini, yaitu la ilaha illallah. Terus sabar. Kira-kira sabar pas apa tidak? Pas. Sabar itu di dada sini, sabar. Jadi kalau pakai gerakan, yel-yel biasanya pakai gerakan ikhlas. Silakan Bapak Ibu bisa tiru apa? Ikhlas, sabar di tengah, syukur di dada sini, dada kiri, syukur. Terus apa satu lagi? Ridho. Ridho itu tangan kita membuka. Ridho apapun samudra
Samudra itu menerima apapun kiriman dari sungai, termasuk sandal gopok dan lain-lain lumpur diterima oleh samudra. Setelah itu saya ulangi lagi apa tadi? Bimbingan ar-rahmah disambut dengan apa? Ikhlas, sabar, syukur, ridho, insyaallah haji mabrur, masuk surga. Kemudian yang selama ini sering kita dengar orang sunnah, lah monggo kalau mau disisipkan ya setelah ridho. Mungkin untuk menekankan soalnya nget ketok Jawa nih. Kita sepakati itu ya. Saya ulangi, mari kita latih, ini dilatih sejak dari korwil masing-masing. Jadi di sana saya tidak nuturi lagi. Ya kita ulangi. Siap Bapak Ibu? Apa perlu nunjuk dulu? Saya tak minum dulu. Monggo saja. Monggo dimenunjuk dulu. Ini bagian terakhir saya. Nanti nyambung Ustaz Mustafa. Terus ini pun siap. Bimbingan ar-rahmah, monggo ikhlas, sabar, syukur, ridho, orang sunnah, insyaallah haji mabrur, masuk surga. Terus Budi sepakat? Sepakat ya? Kita gedok ya Pak Ketua? Kita gedok ya? Nah kita gedok rumiyin. Segedok Pak Ketua. Wah aku koordinasi. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju belum? Hah? Belum. Itu sangat bagus. Tapi kadang jamaah itu nggak hafal. Nah itu. Kedawannya Itu sangat bagus tapi jamaah kadang tidak hafal. Terus bagaimana solusinya? sampai orang sunnah. Sampai orang sunnah. Oh ya. Berarti ikhlas, sabar, syukur, ridho, orang sunnah. Cukup? Cukup itu Ustaz. Saya gedok ya. Saya ulangi, nirukan lantarkan. Bimbingan ar-rahman, ikhlas, sabar, syukur, ridho, orang sunnah. Ya, terima kasih. Ini baku, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Bukan Mahkamah Konstitusi. Saya tidak akan menentang, tapi sebuah strategi. Karena kita orang Jawa ya, orang nesuan itu yang strategi. Selama ini kan korban orang nesuan itu yang menjadi masalah. Jadi ketika ada orang masuk ke rumah sakit, guru-guru dinsuni orang yang nesuan. Ya. Baik. Cukup ya? Strategi saja saya nggak menentang. Cukup ya? Yo, akhirnya kita praktek sekali lagi untuk menutup bagian saya menyampaikan hal-hal terbaru. Sareng-sareng ya. Bimbingan ar-rahman. Bapak Ibu, semuanya berdiri dulu, berdiri. 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 Boleh. Siap Bapak Ibu? Bimbingan ar-rahman, ikhlas, sabar, syukur, ridho, orang sunnah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya. Saya kembalikan kepada Al-Ustaz Mustafa. Matur nuwun. Sebelum ke Pak Ustadz Mustafa, ini saya teringat ketika menerima tamu di pendopo mau berangkat ke Donodan. Saya dan Pak Sulhan. Nah, Pak Sulhan waktu itu berbisik-bisik dengan saya. Karena apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Farhan tadi, bahwa mahkota itu adalah terletak pada pelayanan. Oleh sebab itu, ini himbauan nanti dari Bapak Ketua Besar. Tolong Bapak Ibu konwil masing-masing yang carhajnya itu mau masuk ke pendopo, paling tidak konwil ada perwakilan di pintu.
mau masuk ke pendopo yang di dalam, sehingga tamu yang nenteng tas dan mendorong koper itu paling tidak bisa membantu. Karena kemarin ada yang sempat kesandung di pintu tersebut, jatuh. Nah, untuk itulah maka ini himbauan nanti untuk Bapak Ketua, biar ada perwakilan 5 korwil, paling tidak 5 di pintu gerbang itu. Manggake monggo tempatnya di rombongan mana, 1, 2 sampai berapa bisa menunjukkan. Nah, inilah bagian dari mahkota yang disampaikan oleh Bapak Farhan tadi. Nah, kebetulan waktu itu ya tidak sengaja, karena saya dijamin oleh Pak Solhan, monggo Pak Liki dengan saya di pintu itu, dan yang lain sibuk di dalam, padahal berjubel di luar mau masuk ini sangat banyak. Lah, inilah kita melayani agar supaya tidak salah pada posisi rombongan 1 dan seterusnya. Ini untuk ke depan agar supaya mahkota itu lebih bermahkota lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Likin, saya respon lebih dahulu. Ini persoalannya karena kita dari Kemenang itu dijatah supaya mendapatkan edikan. Edikan itu diberikan tidak sejumlah korwil, tentu lebih sedikit, dan juga teman-teman para sesepuh dan seterusnya itu, PDM seterusnya itu juga tidak dapat. Akhirnya edikan itu kalau dapat 4, kemarin dapat 4, korwilnya 5, maka ada yang tidak dapat. Itu saja diberikan hanya pada korwil, tapi pada yang kita pandang dia belum masuk, sehingga pantas kalau ada korwil yang belum mendampinginya. Bukan berarti itu pelayannya kurang, tetapi saya minta korwil yang belum masuk itu di depan regol satpam. Di sana beliau bisa itu di depan satpam ya, depan itu mengarahkan jamaah. Dan nanti kalau sudah waktunya masuk, bisa masuk, misalnya gantian dan seterusnya ya bisa masuk. Tapi awalnya itu tidak bisa, Pak, karena dijatah oleh Kemenang hanya 4 edikan yang boleh masuk. Ya, jadi tidak semuanya bisa masuk. Di situ masalahnya, sehingga kami sudah berusaha, tetapi itu belum diizinkan. Dan solusinya jangan tetap hadir, tetapi di depan pintu gerbang dulu. Ya, Satpol PP itu, Pak, di luar dulu, yang keluar. Dan nanti kalau sudah ada edikan yang bisa tukar, silakan masuk. Biasanya Pak Ansatiran itu tukar edikan ya, Pak, masuk itu gantian. Nah, itu nanti tugasnya Mas Fikri, Mas Majid yang antar jemput edikan itu. Biasanya begitu. Terima kasih Pak Dingin, kita akan perhatikan nanti. Baiklah Bapak-bapak dan saudara sekalian, tadi telah sampaikan oleh Pak Farhan secara panjang lebar berkaitan dengan update pelaksanaan haji tahun ini. Tentu berbeda dengan beberapa tahun yang silam, dan insya Allah tahun 1447 Hijriah haji tahun ini mungkin masih memakai syarikah. Kami juga belum tahu di tingkat Kemenang pusat masih memakai syarikah atau belum, karena itu otoritas dari Kementerian Haji Umroh yang ada di Tanah Suci. Nah, kita ini sebagai sebagai yang diurusi, mereka yang urusi itu yang mungkin ada ada pertimbangan tertentu yang inginnya itu meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Jadi kalau syarikah, kemarin ada 8 syarikah ya Pak, 8 syarikah ngurusi wong Indonesia misalnya, yang biasanya di Indonesia 5 tab, menurut mereka wong siji diurusi wong ngono, tapi justru wong ngono ki urusane orang kaya wong siji. Ya, ada hal-hal yang memang
apa itu? Silang surup. Jadi tidak pada posnya, mungkin ada yang double dan seterusnya sehingga terjadi seperti itu. Nah, kejadian itu juga kemarin saya itu sebetulnya ada di hotel 126 Ustaz. Iya jauh. Saya bingung itu mental. Akhirnya saya nego. Akhirnya tidak jadi dipisah. Akhirnya tetap dalam satu hotel bersama jamaah kita. Kemudian Bapak Ibu yang penting lagi, jaringan jangan kaget ya. Kami pun kemarin juga kaget sama Farhan, yaitu jamaah laki-laki perempuan itu bisa satu kamar sekarang Pak. Iya, kalau selamanya kan tidak bisa. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tapi kemarin bisa satu kamar. Goro-goro apa? Goro-goro yaitu kamarnya trouble, tidak dapat kamar. Yang kedua memang siapa yang ngurusi misalnya perlu pendampingan, meskipun beda kelaminnya. Jadi seorang ibu diurus oleh anak laki-lakinya. Itu kemarin ibu dan anak bisa jadi satu. Padahal di situ masih ada juga laki-laki yang lain 2 orang. Tapi ada ibu satu. Coba bayangkan Pak. Bagaimana kalau mau ke belakang dan seterusnya, mau ganti seterusnya kan itu kalau tidak terbiasa kan rikut dan bagaimana. Apalagi aurat itu. Ya. Kemudian juga sebaliknya ada, yaitu seorang bapak diurusi oleh anaknya perempuan, yaitu nanti jadi satu. Karena kalau tidak jadi satu, yang ngurusi siapa? Keseharian mereka. Ganti popok, ganti pampers, kemudian dia ke toilet dan seterusnya kan harus ada yang ngurusi. Dan yang kemarin sebelumnya kan dititipkan dengan jamaah perempuan yang lain, kan? Atau jamaah putra yang lain. Satu kasus waktu itu siapa? Mas Husnul yang Sukoharjo itu Yang istimewa. Istimewa itu kan tetap terpisah. Tapi kemarin enggak, memang dibolehkan oleh bagian penata ruang. Ngono lah kan. Apa? Saya pikir karena yang nata ruang itu Pak Farid itu sudah sangat putek ngurusi jamaah itu kan putek. Jadi ngono nangoke kene nangoke kono moyo kene moyo dan seterusnya. Betul Ustaz menyampaikan jamaah kita kemarin itu kan Indonesia itu tidak khusus Jawa Tengah. Jawa Tengah tidak khusus. Kalau dulu kan zonasi Jawa Tengah. Kemarin enggak, campur dari luar Jawa, campur Batam, campur Riau dan seterusnya yang karakternya berbeda-beda, ya, kebiasaannya berbeda-beda. Mereka juga seperti saya sampaikan tadi tidak dapat kamar sementara dia tempatnya di situ manifestnya. Padahal kamarnya sudah dihuni, akhirnya kelaleran di lobi. Ya kasihan betul, kasihan masih pakai ikram itu, pakai ikram bapak itu kasihan, dan turun di belakang di bawah dan kopernya itu masih cerah gitu. Yang berikut adalah memang trouble pada penempatan koper. Koper itu kemarin tidak hanya pisah lantai dalam satu hotel, tapi sempat pisah hotel yang lain. Makanya pembimbing kemarin Karom itu luar biasa kesel ya Pak. Ya tapi ya seneng sih, tidak masalah. Karena apakah dia mencari keberjamaahnya yang tidak ada di hotel itu, di hotel lain. Yang kita cari di mana hotel itu ada. Bahkan kadang-kadang di sektor lain. Sektor 1 nego sektor 5. Ini komunikasinya dengan ketua kloter terus. Bagaimana adakah koper ini, nama ini di sana ada, sampai ada orang yang 2 hari belum ketemu, dia gantinya itu tidak ganti Pak. Ihramnya itu tidak ganti sejak dari dia melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, umrohnya, tahallul itu belum ganti. Karena apa? Koper itu ketemu ganti rano. Itu kemarin terjadi. Saya itu sampai nyari koper itu Pak. Tiap lantai itu tak deloki. Jadi kalau saya naik lift itu cuma saya, itu saya tidak keluar, tak buka lagi deloki. Lantai 2 kosong, lantai 3 kosong lagi, lantai 4 ada banyak. Saya keluar jebule orang ada belas, sehingga rombongan dewe ano.
Padahal liftnya akan trouble. Saya harus masuk lift lagi, ngenteni kosong lift. Begitu terusnya itu tidak hanya sampai jam 1, jam 2 belum selesai. Padahal kita selesai melaksanakan ya capek juga sih. Ya, itulah bapak-bapak, makanya saya minta bapak-bapak korwil ya nanti dibakukan ataupun ditaruh ataupun diberi amanat bagian karung-karung sing nom-nom Pak, jangan yang sepuh. Mau tak pesen itu. Jangan sepuh. Sepuh misalnya taruhnya ada tenaganya. Sing nom-nom Pak. Ya, kemarin saya nilai sebetulnya masih ada yang tua, masih ada yang tua. Bocah masih ada yang tua Pak. Jangan itu. Yang muda-muda ya. Jadi yang muda yang berdinas, Kendal masih ada yang tua juga. Pensiun itu juga dari karu Pak, karo mojo, mesti nom-nom kabeh. Karena itu harus terdinas. Yang ngurusi macam-macam itu, nah wong tua di paido bisa kira di paido orang ngurusi kan misalnya. Konjugui snack, konjugui apa tuh? Nasi tiap hari kan masuk perintah wong tua kan ora penak. Makanya si nom-nom saja Pak, yang terdinas. Masalah pengetahuan ilmu bisa dikandani tapi nek wis segan meh ngakon iki wis ora dadi. Dadi sinom-nom Pak. Makanya tak pesan betul korwil menempatkan karung-karung yang muda-muda dan terengginas. Jadi yang terengginas. Itu saja Bapak Ibu dan monggo Mas Fitri ada kelanjutannya dipersilakan.